ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau, oh selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Shalom, selamat malam. Buat saudara-saudaraku yang sudah bergabung dalam doa sehati KBS Purwokerto pada malam hari ini, dimanapun saudaraku boleh berada dan tinggal, baik yang dari kota Purwokerto maupun dari luar kota atau bahkan luar pulau sekalipun, kami mengucapkan selamat malam dan selamat bergabung sekali lagi di dalam doa sehati KBS Purwokerto. Kami menyapa terlebih dahulu selamat malam untuk Pak Victor dan keluarga yang sudah bergabung pada malam hari ini. Demikian juga ada Tio Mamarbun yang ada di Lampung, selamat malam. Kemudian ada juga Ibu Yuli Nurhayati atau Ibu Suci dari kota Purwokerto. Selamat malam Ibu Suci, selamat bergabung pada malam hari ini. Beban yang Kau cobaan datang. Biarlah pada malam hari ini kita tidak ketinggalan untuk bersama-sama menaikkan syafaat buat orang-orang yang kita kasih, dan kita akan bersama-sama juga belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Nono Robi Harjo. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa doa itu memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Firman Tuhan telah mengatakan kepada kita bahwa Elia dengan doanya
yang luar biasa itu. Maka karena doa daripada Elia, maka hujan tidak turun ke atas bumi selama 3,5 tahun. Kita percaya bahwa mukjizat itu tidak hanya terjadi pada masa Elia saja, tetapi mukjizat daripada kuasa doa itu sendiri masih terjadi dan berlaku bagi kita yang hari-hari ini boleh menghidupi firman Tuhan dan kita tinggal di dalam firman Tuhan itu. Oleh karena itu, mari sama-sama kita meyakini bahwa setiap doa yang kita naikkan pada malam hari ini tidak ada yang akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan melawat Bapak Ibu Saudara di setiap rumah-rumah. Tuhan akan hadir dan menjamah melawat Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara boleh berada. Mari sekarang kita menyiapkan hati kita. Kita mau berserah kepada Tuhan. Kita menyembah, kita memuji, mengangkat hati, mengangkat suara, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kita mari sama-sama percayai bahwa tidak ada yang tersembunyi di dalam kuasa Allah. Kalau orang lain Tuhan tolong, maka kita yakini bahwa malam hari ini juga Tuhan pasti menolong kita semua.
kami Tuhan, perbaharui kekuatan kami, ubah kami, jadikan kami manusia yang baru, jadikan kami semakin segambar dan serupa dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengar pada malam hari ini Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikannya buat kami, dan kami mau membuka hati kami malam hari ini Tuhan, untuk berkat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekali lagi kiranya berkat-berkat-Mu, urapan-Mu, lawatan-Mu Engkau nyatakan pada setiap saudara-saudara yang mengikuti doa sehati malam hari ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada malam hari ini, saya percaya bahwa Tuhan peduli atas hidup saudara. Tuhan setia terhadap janji firman-Nya bagi orang-orang yang setia. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara berbicara tentang prinsip asal cukup. Ya. Sekali lagi kita akan bincang-bincang tentang prinsip asal cukup. Apakah saudara memiliki prinsip asal cukup, dan bagaimana prinsip asal cukup itu bisa kita mengerti dalam pandangan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menghidupi prinsip itu, atau prinsip itu ada sesuatu yang keliru dalam kehidupan orang Kristen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang mempercayai memegang prinsip asal cukup. Apakah benar prinsip asal cukup itu alkitabiah? Ya. Pertanyaannya, bukankah di Alkitab mengatakan asal ada makanan dan minuman cukuplah itu, asal ada makanan dan pakaian cukuplah itu. Apakah itu yang dikatakan prinsip asal cukup yang dipegang oleh banyak orang Kristen? Apakah itu memiliki kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan orang Kristen? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin sharing kepada saudara, apakah kita benar-benar memahami bunyi ayat firman Tuhan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, apakah Anda, saudara, memiliki prinsip asal cukup? Makanya kita simak baik-baik uraian penjelasan malam hari ini. Apakah prinsip asal cukup itu dibenarkan oleh Tuhan? Ya. Bukankah firman Tuhan juga mengatakan bahwa cukupkanlah dengan gajimu, ya kan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi banyak orang Kristen, prinsip ini terkesan baik. Prinsip asal cukup ini terkesan baik, ya, dan dianggap rohani karena mengutip bunyi firman Tuhan, ya, terkesan baik dan rohani. Mengapa? Ya, karena terdengar tidak serakah, ya. Karena terdengar tidak serakah dan terkesan tidak duniawi. Benarkah demikian? Nah, pertanyaannya kan, padahal kalau kita mau melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, ya, prinsip asal cukup itu justru tidak rohani. Mengapa? Ya, tentu ini sangat menarik untuk dibahas, di-sharingkan, dipahami ulang. Apakah prinsip asal cukup itu alkitabiah, kebenaran, atau orang itu tidak mau berusaha lebih? Atau apa maksud Tuhan dalam kehidupan orang percaya? Nah, jika saya berbicara soal prinsip asal cukup, kira-kira apa yang ada di benak saudara? Ya. Kira-kira yang saudara pikirkan apa tentang prinsip asal cukup ini? Tentu saudara akan membayangkan keadaan yang tidak kurang dan tidak lebih. Artinya apa? Pas-pasan. Nah, kata pas itu bagus, tapi kalau pas-pasan itu kurang menarik dan kurang bagus. Karena pas-pasan itu ya sesuatu yang
dianggap bahwa tidak mengalami sesuatu yang luar biasa, ya. Tidak kurang juga tidak lebih, tidak kaya tapi juga tidak miskin, ya kan? Pas-pasan. Nah, lebih lanjut, mari renungkan baik-baik. Jika kita hanya dalam keadaan cukup saja, ya, bisakah kita memberi bagi orang lain? Bisakah kita memberi kepada orang lain? Bisakah kita memberi persembahan kalau pas-pasan hanya untuk makan, minum, pakaian? Kalau saudara masih memegang prinsip asal cukup ini, simak baik-baik kebenaran malam hari ini yang kita sharingkan, bahwa prinsip asal cukup itu sesungguhnya tidaklah rohani, ya. Buktinya apa? Karena pas untuk dirinya sendiri, pas-pasan untuk dirinya, tidak bisa untuk bisa memberkati orang lain, memberi kepada orang lain, berbagi kepada orang lain, tidak bisa. Tentu saja tidak bisa, karena itu hanya cukup untuk dirinya sendiri, karena pas-pasan, ya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa memberi dan menolong orang lain, menolong sesama, memberi, memberkati gereja, ya, memberkati orang yang sudah melayani kita, memberkati orang yang membimbing kita, memberkati bahkan orang yang kita tergerak untuk memberinya, untuk menolong sesama manusia, terlebih menolong sesama umat Tuhan yang sedang kesusahan. Tentu kita tidak bisa asal cukup, saudaraku. Tidak bisa asal cukup. Kita harus berkelimpahan. Arti kata berkelimpahan itu ada sesuatu yang lebih dari kebutuhan kita, bukan pas-pasan, hanya cukup untuk makan, minum, dan pakaian, ya. Agar berkat Tuhan yang diperintahkan untuk diberikan kita terima itu sampai meluber. Artinya ada nilai lebihnya, ada saldonya, saudaraku, ya. Dan bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, di sekitar kita. Bayangkan saudara, kalau saudara hanya cukup puas memegang prinsip asal cukup, saudara tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang lain, hanya cukup untuk menghidupi diri sendiri, hanya untuk makan, minum, dan berpakaian, ya. Karena tidak ada kelebihan yang lain, sehingga kita tidak menggenapi rencana Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa bertumbuh? Kata pas itu namanya, dalam ilmu pertanian itu, kata pas itu standarnya adalah tidak akan bertambah tinggi. Artinya masih tetap pendek. Kalau saudara suka dengan tanaman yang namanya bonsai, ya, bonsai itu tanaman yang tidak bisa tumbuh tinggi. Dia akan dikerdilkan, ya. Dia akan dibikin sesuai dengan kemauan kita bahwa dia akan tetap pendek. Bagaimana mungkin pohon yang pendek itu menghasilkan buah yang besar, ya? Bagaimana mungkin pohon yang pendek itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang tampak hanya keindahan, kelihatannya tampak tua, ya kan? Saudara perhatikan, bonsai, tanaman bonsai itu terlihat keren kalau terlihat tampak tua, ya. Tampak tua itu tidak menghasilkan sesuatu di situ, hanya kelihatan tampak tua. Itu nilai tinggi dari tanaman bonsai. Apakah kehidupan kekristenan kita itu seperti bonsai yang hanya batas limitnya itu standar mediocre, ya, menjadi orang yang
menengah, setengah-setengah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, aneh bukan? Pada sudut pandang tertentu, prinsip asal cukup justru menunjukkan kalau kita itu orang yang egois. Ya. Karena kita hanya memikirkan diri sendiri dan tidak berpikir bagaimana bisa menjadi berkat bagi orang lain. Boro-boro kita mau berpikir mau memberkati orang lain, wong kita aja kekurangan. Kita aja merasa tidak cukup. Pas-pasan, hari demi hari pas-pasan, minggu demi minggu pas-pasan, bulan demi bulan pas-pasan, tahun demi tahun pas-pasan. Bagaimana mungkin kita masih memegang prinsip asal cukup? Tapi prinsip asal cukup itu oleh sebagian orang diplesetkan menjadi ya pas butuh ada, ya kan? Pas mau beli ada, tapi nggak pas mau memberi nggak ada. Saudaraku, plesetannya itu bagus, hanya tuh pas mau jalan-jalan ada uang, pas mau makan ada uang, ya kan? Pas untuk bayar anak sekolah ada uang, tapi pas untuk mau memberi nggak ada. Coba saudara, pikirkan hal itu. Bukankah kita orang-orang yang egois? Hanya pas untuk diri sendiri. Pas, ya, pas untuk diri sendiri, puas untuk diri sendiri. Tidak sampai berkat itu meluber ke orang lain. Saudaraku yang dikasih, apakah itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan orang Kristen? Bukankah slogan banyak orang itu kita mau jadi berkat bagi orang lain? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang mendasari firman Tuhan malam hari ini sehingga kita mau merombak prinsip asal cukup? Kita akan membaca dari 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Saudaraku, 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-12, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah. Perhatikan baik-baik, sekali lagi saya mau bacakan. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah. Bukan bunyinya begini, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu pas-pasan. Ya, catat baik-baik. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara merubah pola pikir bahwa asal cukup itu tidaklah tepat dalam kehidupan orang Kristen, karena tidak bisa menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Karena bunyi firman Tuhannya, kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah, bukan pas-pasan. Selanjutnya, dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Jadi maksud Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi dunia, bagi kota, bagi sesama, itu ada yang namanya berkelimpahan, ada nilai lebih, ada sesuatu yang lebih dalam kehidupan kita sehingga kita dapat sharing hidup kepada orang lain, berbagi kepada orang lain, memberi kepada orang lain. Ya. Selanjutnya dikatakan dan terhadap semua orang. Bagaimana saudaraku? Apakah saudara masih memegang prinsip asal cukup? Saudara bahagia? Prinsip asal cukup itu dikehendaki Tuhan. Ya, prinsip asal cukup itu menjadi tujuan hidup orang Kristen. Ya, sekali lagi, ya, 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Saudaraku, orang yang mengasihi itu identik dengan orang yang memberi. Ya. Orang yang mengasihi itu
selalu ada sesuatu yang dikeluarkan, dikorbankan. Ada pengorbanan. Tidak mungkin kita mengasihi pasangan kita kalau kita tidak mengorbankan apa yang kita punya. Tidak mungkin kita mengasihi keluarga kita kalau kita tidak mau mengorbankan waktu dan tenaga kita untuk bekerja keras untuk mencari nafkah. Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan jika kita tidak bisa memberi sesuatu terhadap pekerjaan Tuhan. Ya kan? Kita tiap minggu berdoa minta diberkati Tuhan. Tapi bagaimana kita tahu bahwa kita bisa mengasihi Tuhan? Wong kita minta dikasih terus sama Tuhan. Bukankah itu namanya prinsip yang namanya vacuum cleaner? Saudara tahu vacuum cleaner? Vacuum cleaner itu prinsipnya menyedot, ya kan? Bukan menumpahkan. Kalau saudara memiliki prinsip asal cukup, itu sama dengan vacuum cleaner. Menyedot, tidak bisa berbagi dengan orang lain karena tidak pernah meluber. Selalu untuk kebutuhan sendiri, selalu untuk kebutuhan keluarganya sendiri, selalu untuk sendiri, keluarganya sendiri, selalu untuk sendiri, keluarganya sendiri. Boro-boro mikirin orang lain. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang biasa bermain angka besar, dia tidak akan pernah merasa ketika mengeluarkan angka kecil itu sesuatu yang berat dan sulit. Karena sudah biasa mengeluarkan angka besar, bermain angka besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara merubah pola pikir, merubah paradigma. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Seperti firman Tuhan dalam catatan Kejadian pasal yang ke-12. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu akan diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau kita masih memegang prinsip asal cukup? Ya. Terus bagaimana dengan bunyi ayat yang ada di Alkitab? Nah, mungkin saudara akan membela diri, ya kan? Saya akan tunjukkan ayatnya. Ya. Seperti di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-14 berkata demikian, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Apakah ini berbicara prinsip asal cukup? Bukankah ini berbicara atas keserakahan? Ya kan? Masih kurang puas dengan gajinya, dia merampas hak milik orang lain, dia memeras hak milik orang lain. Ya, ayat ini berbicara tentang keserakahan. Terus ada yang memegang ayat dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, yang dipegang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Padahal di atasnya, janganlah kamu menjadi hamba uang. Bukankah ini berbicara tentang keserakahan? Ya. Bukan berbicara asal cukup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bukankah di situ juga berbicara tentang keserakahan, orang yang menjadi hamba uang, orang yang ingin cepat menjadi kaya, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta kekayaannya. Ini berbicara bukan masalah prinsip asal cukup, tapi masalah keserakahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kiranya saudara memahami hal yang benar,
sesuai dengan sudut pandang kebenaran Alkitab. Ya. Itu sebabnya Tuhan tidak hanya menghendaki kita asal cukup, tapi lebih jauh Dia menghendaki agar kita berkelimpahan. Dengan satu tujuan, supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, berbagi kepada orang. Memberi persembahan itu juga orang yang berkelimpahan, bukan asal cukup dengan memegang dalil, dengan memegang dasar. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas itu pelit. Yang penting ikhlas itu orang-orang yang egois. Kenapa? Ya, keikhlasannya hanya segitu. Ya, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, yang penting ikhlas. Ya kan? Saudara, kalau saudara memahami kebenaran firman Tuhan ini, berarti saudara masih memegang prinsip asal cukup dalam kehidupan saudara. Kenapa? Tindakan-tindakan kita tidak pernah berubah, karena firman Tuhan berkata supaya kamu itu bertambah-tambah, ya, dan berkelimpahan. Saudaraku, dalam Yohanes 10 ayat 10 pun dikatakan, aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan dalam kasih karunia Bapa. Supaya apa? Dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana mungkin kita orang Kristen bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau kita asal cukup, pas-pasan, tidak lebih, tidak kurang? Apakah saudara mau hidup pas-pasan sampai mati? Ya kan? Terus apa dampak hidup kita bagi orang lain? Jangan dululah berbicara tentang dampak bagi orang lain. Ya, wong kita aja masih ngurusin keluarga, aja masih ngos-ngosan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap orang yang berkeluarga pasti akan memiliki problema yang sama untuk mengurus rumah tangga, untuk mengurus anak-anak, untuk menafkahi pasangan. Tapi yang menjadi persoalan bagaimana cara kerja kita sehingga kita dapat menikmati berkat kemurahan Tuhan itu, sehingga kita berkata, Tuhan terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan untuk dapat bekerja maksimal, sehingga ada hasil yang berlebih, sehingga dapat berbagi kepada orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali orang Kristen itu melindungi diri dengan kata-kata rohani, ya kan? Melindungi diri dengan kata-kata rohani, memakai, ya, memegang, mengklaim ayat-ayat Alkitab, tapi kadang-kadang ayat yang diklaim itu tidak pas. Ya. Kenapa? Tidak sesuai dengan maksud Tuhan dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, umat Allah yang setia. Jadi umat Allah yang setia hidupnya diberkati, hidupnya berkelimpahan, bukan berarti kaya raya, artinya hidupnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana bisa menjadi berkat bagi orang lain? Standar yang paling, ya, kecil, yaitu memberi persembahan ketika beribadah, itu masih minim. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Padahal saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita mendekat kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita selalu, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, Tuhan jawab doaku, Tuhan jawab doaku, Tuhan berkati aku. Tapi ketika Tuhan sudah jawab, ketika Tuhan sudah memberkati, kita lupa, kita nikmati sendiri. Bukankah kita adalah orang-orang Kristen yang egois? Saudaraku yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata bahwa Dia yang kaya menjadi miskin. Yesus yang kaya itu rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya dalam kemurahan. Ya, kita diberkati secara berlimpah, melimpah, bukan untuk disimpan dan dinikmati sendiri. Rencana Tuhan untuk kekayaan kita, untuk apa yang kita miliki adalah Dia ingin
kita menjadi berkat bagi sesama, bagi orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik, tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa dalam kehidupan ini. Yang terpenting aku cukup tidak kekurangan, aku cukup tidak kekurangan, aku cukup tidak kekurangan. Itu saja sudah cukup, sudah puji Tuhan. Rohani sekali saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, jika selama ini kita memiliki prinsip asal cukup adalah baik untuk kita merenungkan ulang kebenaran di atas, supaya berdoa agar kita semua memiliki kerinduan yang menggelora, menggebu-gebu untuk hidup yang diberkati Tuhan, ya, bekerja yang diberkati Tuhan, sehingga dampak dari berkat itu kita bisa berbagi, sharing, memberi kepada orang lain. Kita menjadi berkat bagi orang lain, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi sesama, dan nama Tuhan akhirnya dimuliakan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini, jika saudara menangkap isi bincang-bincang malam hari ini, bahwa Tuhan mau memberkati kehidupan saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya dalam kehidupan kita, adalah bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi untuk memberkati dunia, memberkati sesama, memberkati orang lain, ya, memberkati, ya, saudara-saudara seiman. Apakah kita mau menggenapi rencana Tuhan ini? Apakah kita mau menggenapi bahwa hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain? Pastikan saudara jangan puas, jangan berhenti memiliki prinsip asal cukup, tapi bekerjalah lebih keras, berdoalah lebih kencang, menjeritlah lebih, supaya hidup saudara diberkati Tuhan secara berkelimpahan, sehingga dapat berbagi kepada orang lain. Kiranya saudara menangkap pesan malam hari ini. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, firman Tuhan itu berkata bahwa setiap orang yang percaya dan mengandalkan Dia, hidupnya akan terpelihara. Terpelihara berbicara bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi berbicara untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya rindu saudara-saudaraku malam hari ini yang mengikuti doa sehati GBS Purwokerto, saudara diberkati Tuhan, saudara menikmati berkat kemurahan Tuhan, saudara menikmati bahwa tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang berkelimpahan kemurahannya dalam kehidupan saudara. Jika saudara percaya akan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, bahwa saudara dijadikan untuk menjadi bertambah-tambah dan berkelimpahan. Saya percaya jika saudara adalah orangnya yang mau mengambil komitmen untuk dipakai Tuhan dalam kehidupan saudara, saya percaya bahwa Tuhan itu tidak akan segan-segan menahan berkat yang sudah Tuhan sediakan. Karena berkat Tuhan itu sudah tersedia, tinggal delivery order. Karena Tuhan Jehovah Jireh. Tuhan Jehovah Jireh itu supplier, ya. Kalau supplier itu berarti Tuhan itu sudah ada stoknya. Nah, tinggal diperintahkan mendatangi kehidupan saudara yang menghidupi kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan malam hari ini. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini siapapun saudara, pegang erat-erat firman Tuhan malam hari ini, bahwa Tuhan menjadikan hidup saudara itu bertambah-tambah dan berkelimpahan. Supaya apa? Supaya menjadi berkat bagi orang lain. Dan malam hari ini
Kami mau berdoa untuk saudara, siapapun saudara yang mengikuti, saya percaya bahwa Tuhan sangat peduli dalam kehidupan saudara. Tuhan sangat care dengan kehidupan saudara. Dan Tuhan mau saudara dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya ruang lingkup keluarga, tapi keluar daripada keluarga saudara. Ya, bukan hanya dikit-dikit kumpul keluarga, dikit-dikit kumpul keluarga, dikit-dikit kumpul keluarga. Kapan kumpul dengan yang lainnya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu terlalu eksklusif, saudaraku. Malam hari ini saya mau berdoa untuk saudara yang sudah mengikuti doa live pada malam hari ini, yang terlihat termonitor oleh layar HP kami, ya. Mau berdoa untuk Pak Victor yang mengikuti doa bersama malam hari ini. Di dalam berkat nama Yesus, saya berdoa dari tempat ini, kiranya Tuhan menggenapi firman-Nya dan Tuhan menjadikan Pak Victor bertambah-tambah dan berkelimpahan sesuai dengan firman Tuhan malam hari ini dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-12, untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam berkat nama Yesus, berkat kemurahan Tuhan itu diperintahkan mendatangi kehidupan Pak Victor secara khusus, sehingga keluarga Pak Victor juga diberkati, anak-anak Pak Victor juga diberkati, seisi rumah menikmati berkat kemurahan Tuhan sampai meluber. Dalam berkat nama Yesus, berkat kemurahan Tuhan terjadi, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Kiranya proteksi Tuhan terjadi atas keluarga Pak Victor, Bu Elina, Charles, Owen, Noni, juga Ama yang ada di rumah. Dan kiranya berkat kesehatan itu terjadi di dalam berkat nama Yesus. Berdoa juga untuk Theo Mamar pun yang ada di Lampung. Kiranya Tuhan juga menggenapi firman-Nya dalam kehidupanmu, jika engkau mengambil komitmen menjadi orang Kristen yang mempercayai firman Tuhan dan tetap setia melayani Tuhan. Dalam berkat nama Yesus diberkati masa depanmu dan pekerjaan pelayananmu. Dalam nama Yesus berdoa untuk Ibu Yuli Nur Hayati. Dalam nama Yesus kiranya Tuhan juga menambahkan kapasitas yang baru, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru menjadi bagianmu. Dalam berkat nama Yesus Tuhan memberkati hidupmu, keluargamu, anakmu, pekerjaanmu. Bahkan apa yang tidak pernah engkau pikirkan, Tuhan perintahkan mendatangi kehidupanmu. Dalam nama Yesus berkat kemurahan itu terjadi. Berdoa juga untuk Nugrahani Puspitasari beserta Mas Dimas yang ada di rumah, Salom dan Silo. Di dalam nama Yesus kiranya Tuhan memerintahkan berkat yang baru dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu. Di dalam nama Yesus Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup, sehingga berkat Tuhan itu diperintahkan untuk mendatangi kehidupan keluargamu. Di dalam nama Yesus berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, penghiburan, pengharapan menjadi bagianmu. Di dalam nama Yesus berdoa juga untuk Pak Musi yang ada di Solo. Kiranya Tuhan menambahkan roh hikmat. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk tetap percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan memberkati rumah tangga Pak Musi. Tuhan memberkati keluarga Pak Musi. Tuhan memberkati Ibu Anggra. Tuhan memberkati Noel. Tuhan memberkati Ojos.
seisi rumah berkat Tuhan itu diperintahkan Amin. untuk dapat dinikmati. Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati pelayanan. Amin. Kiranya Tuhan memakai lebih lagi. Yes. Roh Tuhan tercurah atas kehidupan Pak Amin. Musi. Di dalam berkat nama Yesus, kiranya Roh Tuhan itu memimpin kehidupan Pak Musi dan keluarga. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa juga untuk Pak Bernard Sihite yang ada di Sumatera Utara. Kiranya Tuhan memberkati Pak Bernard. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan buat Pak Bernard. Kiranya Tuhan menolong dalam segala pergumulan Pak Bernard. Tuhan memberkati pekerjaan pelayanan. Tuhan memberkati orang-orang yang dilayani, rumah tangga, keluarga, anak cucu. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Doa untuk Hizkia. Malam hari ini kami juga mau berdoa untuk Hizkia yang ada di Semarang. Kiranya Hizkia mendapatkan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kiranya tindakan operasi yang akan dilakukan oleh tim medis, Tuhan tolong di dalam berkat nama Yesus. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan kesehatan. Tuhan kalau boleh meminta, kiranya Tuhan pulihkan kesehatan, bersihkan dari daging-daging tumbuh yang terus bertumbuh. Tuhan hentikan sehingga Tuhan buat sehat, clear Amin. and clean Amin. dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberi kekuatan buat Hizkia, juga kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami juga berdoa buat siapapun yang sedang mengikuti doa bersama malam hari ini. Tuhan jawab setiap pergumulannya, Tuhan tolong hidupnya, Tuhan tolong keluarganya, Tuhan tolong rumah tangganya, Tuhan tolong pekerjaannya, Tuhan berkati pekerjaannya sehingga hidup dalam pekerjaannya Tuhan memberikan keuntungan demi keuntungan, profit demi profit, sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya dan mengamini bahwa Tuhan Yesus itu sanggup memberkati hidup saudara, katakan amin. Amin. Shalom saudaraku, selamat malam, selamat beristirahat. Siapapun saudara, saya percaya Tuhan siap dan sanggup menolong kehidupan saudara dari segala kesulitan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan yang sama. Shalom. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua.